Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Poci Podcast Ciwi. Perkenalkan, saya Salsa Nur Fadila dan rekan saya. Reza Salsabila. Di podcast pertama ini, kami akan menceritakan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Perlu kalian ketahui, podcast kali ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia. Didengarkan baik-baik juga ya, karena akan banyak informasi yang kalian dan juga kami berdua dapat loh. Baik, agama Islam menjadi populer dan besar namanya tentu tak luput dari peran orang-orang di baliknya. Nah, mereka yang memiliki peran besar terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia adalah Wali Songo. Nama Wali Songo tentu tidak asing lagi bukan, terutama bagi kaum muslim. Namun di sini kami akan memberitahu bukan hanya nama ke-9 Wali Songo, tapi asal mula serta penyebarannya. Mungkin di sini Reza bisa nih menceritakan bagaimana Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia. Baik, kita bahas dari asal-usulnya dulu ya. Pada umumnya, Wali Songo berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa di abad ke-14. Ada 3 wilayah yang menjadi lokasi para wali untuk menyebarkan dakwahnya di Pulau Jawa, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban untuk di daerah Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan di Cirebon di Jawa Barat. Tentu kalian sudah tidak asing lagi kan dengan nama Wali Songo. Tapi, apa kalian sudah tahu apa arti nama Wali Songo? Dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang 9, menandakan jumlah para wali yang ada 9. Tidak cuma berdakwah, ajaran Wali Songo memberikan dampak untuk sejumlah budaya baru di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, perdagangan, kebudayaan, seni, kemasyarakatan, sampai ke pemerintahan. Para wali ini juga memiliki gelar sunan. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Wah, ternyata wilayah persebarannya luas juga ya. Nama Wali Songo dan gelar sunan juga memiliki arti sendiri yang mungkin kalian sendiri termasuk kami berdua baru mengetahuinya. Kemudian kita akan memperkenalkan kalian nih dengan ke-9 Wali Songo beserta penyebaran wilayahnya dan bagaimana metode mereka menyebarkan agama Islam di Nusantara. Pertama akan kita bahas yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah, dilanjutkan ke Mesir dan kembali ke Nusantara. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Di sana, ia mendirikan sebuah pondok pesantren lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Wah, hebat sekali ya Sunan Gunung Jati dapat belajar ke luar negeri. Mungkin di saat itu, sebagian dari kita sulit untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Oke, yang kedua kita akan membahas Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel, Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel ini juga memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Salah satu cara dakwahnya Sunan Ampel ini yang masih dikenal hingga kini adalah falsafah moh limo atau yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. 5 perkara itu yang diajarkan dalam falsafah moh limo adalah moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau mabuk, moh maling atau tidak mau mencuri, moh mahdat atau tidak mau menghisap candu, dan moh mando atau tidak mau berzina. Wah, selanjutnya Sunan mana lagi nih Sal yang akan kita bahas? Selanjutnya kita akan bahas Sunan Gresik Nires atau yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di desa Leran, Gresik. Masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Sehingga Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Pada awalnya ia
berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Kemudian Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat termasuk Raja Brawijaya dan akhirnya ia diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Selanjutnya Sunan Bonang. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, yang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti yang diketahui oleh orang Jawa sangat mengemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Selanjutnya Sunan siapa nih, Res? Nah, Sunan selanjutnya yaitu Sunan Giri, memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Blambangan. Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media penyebaran Islam melalui pendidikan yang dipertunjukkan di Giri Kraton, pesantren miliknya yang terletak di perbukitan Giri. Ia menyelipkan pedoman hidup yang diambil dari ajaran Islam melalui seni pertunjukan tersebut. Selain itu, Sunan Giri juga mengenalkan agama Islam kepada anak-anak dengan menciptakan bermacam permainan seperti jelungan, jemuran, dan gendi-gerit. Adapun permainan dalam bentuk lagu seperti cublak-cublak suweng yang masih terkenal hingga saat ini. Selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial yang tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ketika Sunan Derajat datang ke desa Banjaranyar, Paciran, Lamongan, ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun musola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Sunan Derajat juga membangun daerah baru di dalam hutan belantara. Ia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, serta makmur. Daerah tersebut bernama Derajat, oleh sebab itu ia diberi gelar Sunan Derajat. Wah, berhati mulia sekali ya Sunan Derajat ini. Iya, betul sekali. Kita lanjutkan ke Sunan berikutnya ya, yaitu Sunan Muria. Nama aslinya yaitu Raden Umar Said, merupakan seorang wali yang sangat berjasa untuk menyebarkan agama Islam terutama di daerah perdesaan. Sunan Muria sendiri berasal dari nama Gunung Muria, di mana tempat beliau berdakwah, mendirikan masjid dan pesantren, serta tempat beliau dimakamkan kelak. Ia juga berdakwah lewat kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Karena dakwanya, ada beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dipelajari hingga saat ini, di antaranya tembang Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti terkenal karena menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan julukan bagi sosok Ja'far Shadiq yang bergelar Wali al-Ilmi, yang berarti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus dikenal pernah menjadi seorang senopati atau panglima perang dari kerajaan Demak. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang, Panolan, dekat Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Sunan Kudus harus berdakwah di tengah kondisi masyarakat Kudus yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat. Salah satu contoh metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus adalah dengan menghormati masyarakat Hindu, yaitu dengan memerintahkan untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi menjadi salah satu hewan yang disucikan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur yang ada di wilayah tersebut. Salah satu contohnya yang masih ada sampai sekarang adalah bangunan Masjid Menara Kudus yang memiliki perpaduan corak Hindu, Buddha, Islam. Oke, yang terakhir ada Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli yaitu Raden Syahid. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga dengan memasukkan ajaran Islam ke dalam kesenian Jawa yang saat itu sangat digemari oleh masyarakat. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Pada pertunjukan wayangnya, Sunan Kalijaga mengadaptasi cerita-cerita wayang dari agama Hindu dan Buddha, tetapi memasukkan sentuhan Islam di dalamnya. Beberapa mahakarya Sunan Kalijaga yang populer di kalangan masyarakat Jawa bahkan hingga kini yakni Ilir-Ilir, Gundul Pacul. Terima kasih telah mendengarkan Poci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.